Erick Thohir minta maaf laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam batal digelar di Palembang. Kabar baik datang dari Timnas U17 Indonesia yang ada di Jerman. Mengejutkan, Arkan Fikri masuk Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Erick Thohir minta maaf laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam batal digelar di Palembang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta maaf karena pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia batal digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Karena kondisi udara yang buruk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Erick Thohir memastikan pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2023. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan situasi alam yang tidak mendukung di Palembang. Erick Thohir meminta maaf kepada warga Sumatera Selatan yang tidak dapat menyaksikan pertandingan di Palembang. Leg kedua akan berlangsung di markas Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka akan bergabung dalam grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina. Kabar baik datang dari Timnas U17 Indonesia yang ada di Jerman. Timnas U17 Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman telah melakoni 2 uji coba. Mereka kalah 0-1 dari TSV Merbus U17 pada laga pertama dan meraih kemenangan 1-0 atas SC Paderborn Youth pada laga kedua. Setelah pertandingan terakhir, para pemain melakukan latihan fisik dan upper body untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot. Pelatih fisik tim Gilang Ramadan menyatakan bahwa kondisi fisik dan daya tahan tubuh para pemain telah membaik setelah 2 pertandingan, namun masih perlu ditingkatkan. TC ini berlangsung selama 17 hari dan akan berlangsung hingga 23 Oktober mendatang sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Alfandra Dewangga tak dipanggil Timnas Indonesia, bos PSIS. Mungkin Shin Tae-yong lebih pilih Mark Klok. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, memberikan komentar terkait ketidakterpanggilan Alfandra Dewangga ke Timnas Indonesia. Alfandra Dewangga sebelumnya sering dipanggil ke Timnas, bahkan telah mengikuti 4 agenda bersama Timnas dalam 2 bulan terakhir. Meskipun Yoyok Sukawi tidak mengetahui alasan pasti mengapa Dewangga tidak dipanggil, dia mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong mungkin lebih memilih Mark Klok. Nggak tahu saya, mungkin STY lebih memilih Klok, ungkap Yoyok Sukawi. Mengejutkan, masuk Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Arkan Fikri dapat doa dari Arema Football Club. Arkan Fikri, pemain berusia 18 tahun dari Arema Football Club, berhasil mencuri perhatian setelah dipanggil ke Timnas Senior Indonesia sebagai pengganti Ivar Jenner yang cedera. Meskipun ini adalah panggilan pertamanya ke Timnas Senior, Arkan telah menunjukkan kualitasnya bersama Arema Football Club dan Timnas U23. Manajer Arema Football Club, Wibia Dwi Andreas, merasa bangga dengan pemanggilan Arkan dan berharap dia dapat memberikan penampilan terbaiknya untuk Timnas Indonesia. Arkan sudah terbiasa dengan kerasnya latihan Shin Tae-yong dan memiliki pengalaman bermain dengan pemain senior.
Meskipun belum mencetak gol atau assist dalam Liga 1, dia dianggap sebagai pemain muda yang berkontribusi besar untuk Arema Football Club. Senyum semeringah Marcelino Ferdinand dapat mobil baru dari KMS Kadeinze. Marcelino Ferdinand, bintang timnas Indonesia yang bermain untuk KMS Kadeinze, mendapatkan mobil gratis sebagai hadiah dari klubnya. KMS Kadeinze menjalin kerjasama dengan MHC Mobility Belgium dan MIG Motors yang memungkinkan para pemain klub mendapatkan mobil baru. Marcelino terlihat senang dengan hadiah mobil barunya ini. Mobil yang dipilihnya tampaknya berasal dari produsen Skoda, meskipun tipe mobilnya belum diketahui secara pasti. Hadiah ini diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi Marcelino saat dia pulih dari cedera hamstring dan kembali bermain untuk klub dan timnas Indonesia. Dilansir dari laman Chartrade, harga mobil Skoda di India berkisar di angka 11,39 hingga 41,95 lakh rupiah. Jika dikonversikan kepada rupiah, maka harganya berkisar antara 212 juta hingga 782 juta rupiah. Puji Ilkan Bagot, bek Ipswich tahun ini takut tergeser dari skuad utama. Bek Ipswich Town, Luke Wolfenden bisa menjadi sosok yang tergeser starting line up jika Ilkan Bagot menjadi semakin baik. Namun dia mengakui bahwa bek timnas Indonesia itu merupakan pemain yang hebat. Ilkan Bagot semakin berkembang menjadi lebih baik pada musim ini setelah melalui 2 masa pinjaman di musim lalu. Bagot menjadi bagian dari tim senior Ipswich Town yang tampil di kasta kedua Liga Inggris alias Divisi Championship 2023-2024. Bek rekan setimnya Luke Wolfenden mengakui kualitas Bagot dan menyoroti keuntungan tingginya 194 cm dalam berduel udara. Wolfenden juga mencatat bahwa status Bagot sebagai pemain timnas Indonesia memberinya keleluasaan untuk melakukan hal-hal tertentu di timnya. Dia bisa melaju jauh sejauh yang diinginkannya, saya kira. Dia punya tinggi badan 194 cm, cepat, hebat dalam duel udara dan bagus dalam mengendalikan bola. Dia juga bermain untuk timnas Indonesia, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Anda tahu maksud saya, kata Wolfenden dilansir dari TWTD.